Kali ini saya ingin bicara tentang Holy Spirit Experience. Ini yang jadi pertanyaan buat kita masing-masing. Seberapa dekat engkau dengan Roh Kudus? Seberapa real? Seberapa nyata Roh Kudus di dalam kehidupanmu? Saya berdoa kita masing-masing jangan sampai hubungan kita dengan Roh Kudus kering, formal, antara ada, antara nggak ada. Tapi saya berdoa mulai hari ini engkau menemukan kedekatan yang luar biasa dengan Roh Kudus. Engkau bisa membangun persahabatan yang karib dengan Roh Kudus, bicara dengan Roh Kudus, mendengar suaranya dan mengalami pengalaman nyata dengan Roh Kudus. Itu yang saya sebut dengan Holy Spirit Experience. Saya ajak kita untuk baca dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa. Ini yang doa yang ngomong adalah Tuhan Yesus. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Sampai ayat 16 dulu. Jadi perhatikan baik-baik. Janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan memberikan penolong yang lain. Apa maksudnya? 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya secara jasmani. Akan tetapi setelah Ia disalibkan, bangkit dari kematian, kemudian Ia naik ke surga. Maka sejak saat itu secara jasmani Tuhan Yesus nggak ada lagi bersama dengan kita. Tapi apakah itu berarti Tuhan Yesus kemudian meninggalkan kita, tidak lagi menyertai kita? No. Itu sebabnya dia ngomong di dalam ayat yang baru aja kita baca ini. Ia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Inilah Holy Spirit. Inilah Roh Kudus, Roh penolong, Roh penghibur yang selalu siap ada bersama kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan ini even better, ini jauh lebih bagus daripada yang dialami oleh murid-murid Yesus pada zaman itu. Murid-murid Yesus ada bersama dengan Yesus hanya secara jasmani. Dan secara jasmani itu banyak keterbatasannya. Tapi saat ini, zaman sekarang, saudara dan saya hidup di masa yang lebih baik. Kita ada bersama dengan Yesus secara roh. Makanya Roh Kudus disebut Roh Yesus Kristus. Jadi kita ada bersama dengan Roh Yesus Kristus. Kita bersama dengan Roh Kudus setiap hari, setiap saat, dimanapun juga kita selalu ada bersama dengan Roh Kudus. Bersama dengan Tuhan Yesus secara roh dan itu tidak terbatas. Ia menyertai kita selama-lamanya. Oke, itu ayat yang ke-16. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, para pengikut Kristus, kita mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ada perbedaan yang besar antara dunia dan anak-anak Tuhan. Antara pengikut Kristus dan orang yang tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena dunia tidak bisa percaya sama Roh Kudus. Dunia tidak mengenal Roh Kudus. Kenapa? Sederhana. Karena dunia tidak bisa melihat Roh Kudus. Mereka hanya bisa percaya yang mereka lihat. Tapi karena mereka tidak bisa melihat Roh Kudus, mereka tidak bisa percaya. Mereka tidak bisa mengenal Roh Kudus. Akan tetapi sebaliknya, saudara dan saya, anak-anak Tuhan, kita tahu, kita kenal Roh Kudus.
kita bisa menerima Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Jadi ada bedanya antara manusia dunia dan manusia Allah. Bedanya besar sekali. Yang satu mengenal Roh Kudus, yang satu tidak. Yang satu, saudara dan saya bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi orang yang dari dunia, mereka tidak bisa mengenal Roh Kudus. Karena mereka tidak bisa melihat Roh Kudus. Saudara dan saya bisa merasakan kehadiran Roh Kudus. Setiap hari, setiap saat saya bisa merasakan Roh Kudus selalu ada bersama saya. Bukan cuma bersama, diam di dalam saya. Bahkan sementara saya bicara sama saudara saat ini pun saya merasakan Roh Kudus. Apakah Anda bisa merasakan Roh Kudus? Ya, anak-anak Tuhan bisa merasakan kehadirannya. Tapi dunia tidak. Anak-anak Tuhan, manusia Allah bisa melihat Roh Kudus. Tanda kutip. Ya, bukan dengan mata jasmani ya. Tapi dengan mata iman dalam roh. Kita bisa melihat yang tidak kelihatan. Tapi dunia tidak. Karena buat mereka yang kelihatan itu adalah yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Jadi bedanya besar antara manusia Allah dan manusia dunia. Yang satu bisa mendengar suara Roh Kudus. Apakah saudara bisa mendengar suara Roh Kudus? Doa saya hari ini Anda dibawa masuk di dalam dimensi yang lebih dalam lagi. Sehingga mulai sekarang telinga roh saudara terbuka. Dan Anda mulai mendengar suara Roh Kudus. Oke. Tapi dunia mau denger-dengerin gak bisa. Ini beda. Ya. Kita bisa terima rema dari Roh Kudus. Tapi dunia bahkan gak ngerti rema itu apa. Ya, kita bisa mengalami kedekatan dengan Roh Kudus, tapi dunia tidak. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Kita bisa mengalami pengalaman bersama dengan Roh Kudus, tetapi dunia tidak bisa. Jadi ini yang saya sebut dengan Holy Spirit Experience. Seharusnya anak-anak Tuhan mengalami yang namanya pengalaman Roh Kudus. Holy Spirit Experience ini. Pertanyaannya, bagaimana caranya saudara dan saya bisa mengalami Holy Spirit Experience ini? Sebenarnya rahasianya balik-baliknya simple banget. Spend time with the Holy Spirit. Ambil waktu, berfellowship, menyendiri, bersekutu intim dengan Roh Kudus. That simple, sesederhana itu. Anda perhatikan, orang-orang yang mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Roh Kudus pasti adalah orang-orang yang punya banyak waktu buat Roh Kudus. Saya ngomong banyak ya, banyak waktu dengan Roh Kudus. Dari waktu ke waktu mereka suka berdoa, mereka suka membenamkan diri di dalam firman Allah, berendam dalam hadirat Tuhan, ada dalam pujian penyembahan, di dalam hadirat Tuhan, berlama-lama mereka berfellowship sama Tuhan. Jadi orang-orang yang punya kedekatan yang spesial dengan Roh Kudus ini, mereka adalah orang-orang yang suka menyendiri dengan Roh Kudus. Jadi mereka akan menarik diri mereka dari yang namanya kesibukan, dari yang namanya keributan di sekeliling mereka. Mereka akan suka dengan yang namanya ketenangan. Ciri-cirinya pasti seperti itu. Suka dengan yang namanya ketenangan. Mereka suka menyendiri dengan Roh Kudus. Mereka bahkan sering akan menarik diri mereka, mengosongkan diri mereka dari yang namanya makanan. Di waktu tertentu mereka akan cut off gadget, ya, laptop, handphone, dan sosial media, dan macam-macam. Kenapa? Karena mereka butuh untuk menarik diri mereka supaya mereka bisa fokus dengan Roh Kudus. Karena kalau kita terlalu sibuk dengan semua hal itu, terlalu ramai dengan begitu banyak kesibukan yang ada di sekeliling kita, dengan teman kita, dengan makanan ini, kuliner itu, dan seterusnya. Susah sekali untuk kita bisa mempunyai persekutuan yang intim, yang akrab dengan Roh Kudus. Jadi ada waktu tertentu yang kita harus ambil tiap hari untuk bersekutu intim dengan Roh Kudus, untuk menyendiri dengan Roh Kudus. Anda coba lihat yang Tuhan Yesus lakukan waktu dia ada di dunia ini.
di waktu-waktu tertentu, Tuhan Yesus menarik dirinya, bahkan dari murid-muridnya. Untuk apa? Berdoa. Dia bisa berdoa sendirian, semalaman. Menyendiri dengan Roh Kudus, bersekutu intim dengan Roh Kudus. Jadi ketika kita lakukan hal itu, spend time with the Holy Spirit, menyendiri dengan Roh Kudus, menarik diri kita dari berbagai macam hal yang lain, maka kita akan mengalami yang namanya dari waktu ke waktu, roh dan jiwa kita menjadi tenang. Pikiran dan hati kita jadi rileks. Dan saat itu, kepekaan kita dengan Roh Kudus akan meningkat. Begitu kepekaan kita meningkat, Anda nanti akan heran. Tiba-tiba telinga kita ini ya, telinga roh maksud saya. Telinga roh kita bisa mendengar yang tadinya tidak terdengar. Mata roh kita bisa melihat yang tadinya kita nggak bisa lihat apa-apa. Tiba-tiba yang namanya pribadi Roh Kudus itu jadi pribadi yang begitu real. Pribadi yang begitu nyata dalam hidup kita. Tadinya abstrak. Roh Kudus itu hanya teori, Roh Kudus itu hanya satu pengajaran. Tapi kalau saudara spend time with the Holy Spirit, Anda banyak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Roh Kudus, nanti Roh Kudus akan jadi pribadi yang begitu real, begitu nyata dalam hidup saudara. Anda akan dipenuhi dengan urapannya, Anda akan dipenuhi dengan kasihnya, Anda akan dipenuhi dengan rohnya. Dan kemudian kuasanya akan mulai mengalir melalui hidup saudara. Kemudian tanda ajaib dan mujizat-mujizat akan terjadi dalam hidup saudara. Dan Anda akan dibawa masuk di dalam pengalaman pribadi yang orang lain tidak alami, yang Anda sendiri dulu tidak alami, tapi karena saudara punya kedekatan dengan Roh Kudus sekarang, secara pribadi, itu engkau bisa alami di dalam kehidupanmu. Jadi hari ini saya ajak untuk kita semua jangan sampai melewatkan Holy Spirit experience ini. Karena kalau begitu saudara sudah masuk di situ, Anda sudah nggak mau lagi keluar dari situ. Begitu Anda ngalami indahnya Roh Kudus, dahsyatnya Roh Kudus, luar biasanya Roh Kudus, Anda akan dibawa di dalam dimensi yang ajaib. Anda akan bisa bersaksi dan menceritakan pengalaman pribadi, engkau kepenuhan dengan Roh Kudus, engkau dapat rema, engkau kerjakan, dan kemudian sesuatu yang ajaib terjadi. Engkau akan dipakai Tuhan untuk jadi berkat, engkau akan dipakai Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa, engkau akan dipakai Tuhan sehingga melalui hidupmu banyak orang akan diselamatkan, banyak orang disembuhkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang diberkati. Kuncinya dimulai dari spend time with the Holy Spirit. Menyendiri dengan Roh Kudus. Bersekutu intim dengan Roh Kudus. Jadi buat saudara yang mau meresponi firman Tuhan ini, ketik di kolom komen, I love you Holy Spirit. Aku cinta engkau Roh Kudus. Kalau saudara diberkati, Anda bisa subscribe di channel CSM, nyalakan notifikasi, dan sharekan video ini kepada teman, kepada keluarga saudara, biar kita semua dibawa masuk di dalam Holy Spirit experience, pengalaman pribadi bersama dengan Roh Kudus.